Halo anak-anak kelas 5. Oke, puji Tuhan. Kalian sekarang sudah naik kelas 5. Kalau di tahun lalu kelas 4, berarti sekarang sudah kelas 5. Nah, Bapak harap di kelas 5 ini kalian semakin semangat belajarnya ya. Walaupun di tahun lalu yang ngajar bukan Bapak, tapi Bapak percaya di tahun lalu kalian pasti semangat belajarnya. Oke, kalian bingung ya yang ngomong ini siapa ya? Walaupun kita udah cek di grup ya. Oke, Bapak perkenalkan diri. Nama Bapak Adi. Jadi kalau nanti ketemu Bapak, sewaktu-waktu kita sudah mulai belajar di sekolah, tolong jangan panggil Bapak Guru Agama Kristen, tapi panggil Bapak dengan nama Bapak Adi. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita tentang ajaran baru, walaupun hari ini kita masih belum punya bukunya, tapi kita tetap belajar. Nah, Bapak sudah dapat materinya yang akan diajarkan, yang sesuai dengan buku kalian nanti yang kalian dapatkan. Oke? Tapi sebelum belajar, kita dahulukan dengan berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, jangan bohong. Walaupun kita hanya lewat YouTube, tapi kita nggak boleh berbohong. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, biar Bapak yang mimpin doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami mau belajar mengenai pendidikan agama Kristen, mengenai ketidaktaatan terhadap Tuhan. Dan kami percaya ini jadi pembelajaran kami supaya kami bisa jauh lebih taat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Oke, anak-anak, coba hari ini dibuka Alkitabnya yuk. Dibuka Alkitabnya untuk memulai pembelajaran baru. Lalu dibuka buku tulisnya, bisa dicatat. Nanti kalau misalnya bingung, diulang lagi aja video YouTube-nya. Diulang lagi aja, dicatat, lalu dipastikan nanti di akhir dari penjelasan mengenai pembelajaran hari ini ada beberapa pertanyaan atau soal atau tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi harus fokus ya. Oke? Siap? Oke. Nah, hari ini materi kita mengenai ketidaktaatan. Langsung aja kita buka dalam Kejadian 3. Nah, Kejadian 3 membahas mengenai manusia jatuh ke dalam dosa. Oke. Nah, ada yang tahu gak kenapa manusia atau Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa? Ayo, di sekolah minggu pernah diceritakan kan? Kenapa ya? Ayo coba. Iya, karena memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bayangkan, ketika manusia diciptakan pada hari ke-6, Tuhan sudah berfirman, seluruh taman ini boleh kamu kuasai. Semua makhluk hidup boleh kalian makan. Pada orang itu, pada Adam dan Hawa boleh kalian makan. Semua buah-buah di taman ini, di hutan ini boleh kalian makan bebas. Nah, enak kan? Mau makan ayam ada, mau makan sapi ada, mau makan sayur-sayur yang segar ada, mau makan buah apa? Nanas, buah apa? Semangka, durian, mangga, semuanya boleh bebas. Tapi ada satu perintah Tuhan yang tidak boleh dilanggar, bahkan tidak boleh dilakukan. Ayo, apa? Iya, memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, karena ada penjelasan seperti itu dari Tuhan, ada peraturan seperti itu dari Tuhan, akhirnya mereka mengiyakan baik Tuhan. Nah, suatu ketika anak-anak, karena Hawa, istrinya Adam, bertemu dengan seekor ular. Ularnya dulu masih punya kakinya ada 4, bisa berjalan. Seperti kalau kalian lihat iguana, nah kayak gitu dulu ular bisa jalan. Nah, karena si Hawa ini bertemu dengan seekor ular, akhirnya ular ini ternyata bisa berbicara. Ternyata ular ini sudah dimasuki oleh kuasa iblis, dirasuki oleh iblis, akhirnya dia bisa berbicara. Karena Tuhan gak pernah menciptakan binatang bisa berbicara kecuali manusia. Akhirnya ular ini dibuatlah oleh si iblis berbicara. Dia ngomong gini, Hawa, lihatlah pohon itu. Buahnya itu enak, manis, mantap. Dan yang paling penting, kalau kalian makan, kalian akan seperti Tuhan Allah. Bayangkan, ular itu menggoda Hawa supaya Hawa bisa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan benar, yang jahat. Nah, karena Hawa ingat pesan Tuhan tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, akhirnya Hawa bilang, oh enggak, kami enggak boleh makan. Kata Tuhan itu adalah pohon yang dilarang untuk dimakan.
Akhirnya ular modal lagi. Oh, itu kan tahu gak kenapa Tuhan nggak boleh membuat kalian makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Supaya Tuhan tidak bisa disamakan dengan kalian. Karena kalau kalian makan itu, kalian udah setara dengan Tuhan. Akhirnya Hawa tergoda. Oh iya juga ya. Kalau aku makan, aku bisa sama seperti Tuhan. Akhirnya tergodalah dia. Akhirnya diajaklah suaminya, Adam. Adam, kata ular ini, kalau kita makan, kita bisa seperti Tuhan. Yuk kita makan buah yuk. Buah ini, Adam bilang, nggak boleh, kata Tuhan, nggak boleh. Tapi karena Hawa adalah wanita yang dicintai oleh Adam, akhirnya terus memaksa Adam. Dan akhirnya Adam mengiyakan. Akhirnya diambillah 2 buah pohon pengetahuan yang baik dan benar. Yang satu dimakan oleh Hawa dulu, dimakan, rasanya manis dan enak, bener-bener enak dan manis. Lalu diberikanlah buah satunya lagi kepada suaminya. Akhirnya berdua mereka makan. Nah, yang terjadi apakah mati? Oh tidak, mereka tidak mati. Dan mereka tiba-tiba merasa malu karena tidak memakai pakaian. Akhirnya diambillah daun pohon camar. Daun pohon camar seperti daun pisang dibuatlah untuk menutupi tubuh mereka. Dan mereka kaget, kenapa saya bisa malu? Padahal sebelum saya memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, saya nggak pernah malu. Akhirnya Tuhan tahu bahwa mereka sudah makan. Akhirnya Tuhan mencari, Adam, Hawa, di manakah engkau? Ketika mereka mendengar langkah kaki Tuhan, mereka ngumpet, di mana Adam? Tuhan sedang mencari kita. Akhirnya Tuhan panggil lagi, Adam, Hawa, di manakah engkau? Akhirnya dengan berserah diri, Adam dan Hawa keluar. Di sini Tuhan, kenapa kalian memakai daun pohon camar? Karena kami malu Tuhan, dan kami bersalah. Kami tidak taat karena kami sudah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan marah. Lalu dibilang, kenapa kalian bisa memakan? Adam bilang, wanita inilah yang menyuruh saya memakan. Nah, Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Ular inilah yang memaksa saya untuk memakan, menghasut saya. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman karena ketidaktaatan dari Adam dan Hawa. Yang pertama Tuhan beri kutukan dulu atau hukuman kepada ular. Ular yang tadinya bisa berjalan mempunyai kaki, Tuhan hilangkan kakinya. Dan Tuhan bilang dia akan berjalan menggunakan perut. Dan makanan ular tidak lagi buah-buahan, tapi ular memakan pasir, debu pasir. Makanya dia berjalan di pasir, semua pasir debu dia makan. Nah, lalu untuk Hawa sebagai seorang istri dapat hukuman juga. Dia akan melahirkan seorang anak dengan jerih payah yang susah, dengan kesakitan yang parah. Nah, jadi bayangkan kalau ibu kalian atau mama kalian atau mami kalian ketika mengandung kalian 9 bulan, itu sangat berat, sangat sakit. Dan saat lahiran pun sangat sakit. Nah, itu penderitaan yang terjadi. Nah, selanjutnya istri atau Hawa harus tunduk kepada suami. Nah, hukumannya kepada Adam adalah harusnya mereka ini bisa makan seenaknya tanpa perlu bekerja. Akhirnya Adam harus bekerja susah payah, berjerih susah payah, jerih payah. Dia bekerja susah payah, capek sampai keluar keringat, diguntur di mana-mana supaya dia bisa makan. Nah, kenapa semua bisa terjadi? Kenapa semua bisa jadi berdosa kita? Dari kita baru lahir, kita sudah berdosa. Hingga nanti kita sudah tumbuh dewasa, kita berdosa. Nah, kenapa kita berdosa? Karena ada manusia yang tidak taat. Jadi, kalau kita tidak taat akan firman Tuhan, kita tidak taat pada orang tua, kita tidak taat pada guru, kita tidak taat pada guru-guru sekolah minggu, atau kita tidak taat pada orang yang lebih tua, maka sudah pasti kita adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan gak senang loh anak-anak sama orang yang tidak taat. Contoh, ketika Cheryl beli dulu dong, beli garam, suruh mama, tiba-tiba dia bilang, malas lama, tanggung, aku lagi main games, gak bisa nih, suruh adik aja dong. Nah, itu salah satu yang tidak taat. Bayangkan, ketika mamanya suruh beli garam, dia bilang, nanti dulu lagi main games. Nah,
Nanti kalau anak-anak di rumah, kalau orang tua menyuruh, kita harus taat dan patuh. Kenapa harus taat dan patuh? Karena orang tua adalah wakil dari Tuhan. Jadi patuh akan perintah orang tua. Jangan pernah tidak taat. Taat akan perintah guru. Kalau gurunya suruh mengerjakan PR, kerjain PR. Kalau nanti bapak ibu guru suruh mengerjakan tugas, kerjakan tugas. Ayo waktunya kita belajar. Seperti itu. Paham anak-anak? Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, kalian bisa catat di buku tulis PS kalian. Yang pertanyaan pertama, kenapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Tadi udah bapak ceritain tuh. Awal mulanya gimana tuh, kenapa dia bisa jatuh dalam dosa? Ya. Kenapa? Yang pertama, manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Bapak sudah ceritakan kenapa pada awalnya manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, apa hukuman bagi ular, hukuman bagi Hawa, dan hukuman bagi Adam? Nah, di Alkitab Kejadian 3 ada jawabannya, yang Bapak jelaskan tadi juga ada jawabannya. Oke, yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kita tidak taat akan perintah Tuhan? Nah, gampang tuh. Apa yang akan terjadi jika kita tidak taat akan perintah Tuhan? Oke? Kalau sudah, tuliskan soal dan jawabannya di buku tulis PS, lalu difotokan. Setelah difoto, kalian share di grup agama Kristen kelas 5. Jangan lupa, kita kan punya grup. Jangan ke pribadi Bapak ya, di grup aja. Biar Bapak tahu ya, kelas 5 di grup Kristen, agama Kristen. Jangan grup kelas, tapi grup agama Kristen kelas 5 kirim. Nah, kalau sudah dikirim, nanti Bapak akan input nilainya. Bagi siapa yang tidak mengerjakan, Bapak anggap tidak masuk kelas atau tidak mengikuti pembelajaran. Bapak buat alfa. Kalau nanti alfanya sudah banyak, otomatis nilainya akan di bawah 5. Kalau di bawah 5, bisa jadi nanti tidak naik kelas. Nah, oke? Paham anak-anak? Kalau sudah paham, yuk mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar bagaimana kami harus taat kepada perintah Tuhan. Kami tidak mau seperti Adam dan Hawa yang tidak patuh mendengarkan firman Tuhan. Kami janji, kami akan belajar firman Tuhan. Kami janji akan menurut akan firman Tuhan dan orang tua, bahkan guru, supaya kami hidupnya diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di minggu yang akan datang.